Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'alal umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'd. Pada anak-anakku semuanya di SMPIT Insan Mulia yang sekarang ya belajar di rumah ya atau homeschooling. Pertama-tama mari kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama ya lewat virtual ya belajar terkait dengan ilmu pengetahuan. Baik, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebelumnya saya sapa semuanya, bagaimana kabarnya? Ya, nanti silakan dijawab setiap pertanyaan saya ya di kolom komentar di bawah ini. Ya. Pertama di sini ya semoga Ustadz doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya dimudahkan urusan rezekinya, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya ya Ustadz tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu menjaga ya, kesehatan ya, terutama melaksanakan anjuran dari tim medis ataupun pemerintah untuk yang pertama selalu memakai masker ya, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua adalah selalu mencuci tangan ya, baik dengan sabun atau dengan memakai hand sanitizer ya. Yang ketiga adalah social distance ya, kita menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya ya. Itu protokol kesehatan ya yang harus kita lakukan ya untuk menjaga diri ya. Kemudian di sini karena kita sebentar lagi akan melaksanakan yaitu Hari Raya Kurban ya. Mungkin Hari Raya Kurban besok mungkin tidak seramai Hari Raya yang sebelumnya ya. Karena apa? Karena memang kita harus social distance itu ya, jarak, jadi mungkin kurang seramai yang sebelumnya, tetapi ya insya Allah kita tetap harus bisa mengambil hikmahnya di balik peristiwa kurban itu sendiri. Kalau kita ingat ya, peristiwa kurban atau Hari Raya Kurban itu tidak terlepas dari sebuah kisah dari Nabi Ibrahim bersama putranya ya Nabiullah Ismail alaihissalam, di mana ya kita tahu bahwasanya Nabi Ismail itu merupakan ya putra yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dicintai. Jadi
lama tidak mempunyai anak, ya, putra, ya, tetapi ketika mempunyai putra, ya, itu dalam usia 7 tahun. Ini keterangannya dari tafsir Al-Ibris mengatakan, ya, Nabi Ibrahim dan Ismail itu diuji, yaitu kurang lebihnya umur dari Nabi Ismail itu 7 tahun. Ya. Nah, bagaimana itu didokumentasikan, ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, satu di antaranya adalah surah As-Saffat ayat 102. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul adzim. Mungkin suara Ustadz tadi tidak sebagus, ya, semerdu yang seperti di viral-viral itulah, ya. Tapi insya Allah Ustadz memberikan suara yang terbaik dari diri Ustadz sendiri, ya. Jadi surah As-Saffat ayat 102, ya, di mana dalam tafsir Al-Ibris itu dijelaskan dari ayat tersebut, ya. Kalau di tafsir Al-Ibris itu memakai bahasa Jawa, ya. Tapi ini coba kita translate, ya, kita translate di bahasa Indonesia, yaitu ketika putranya Nabi Ibrahim itu umur 7 tahun, ya, maka Nabi Ibrahim menerima wahyu, ya, menerima wahyu supaya menyembelih putranya, ya, sebagai pengorbanan, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada Nabi Ismail, hai anak saya, hai Den Bagus, Ger, ya, saya bermimpi, ya, di dalam tidur saya, ya, dan saya, ya, diperintah untuk menyembelih, ya, menyembelihmu. Coba pikirkan, wahai anakku, ya, bagaimana dengan pendapatmu. Jadi Nabi Ibrahim ini meminta, ya, pendapatnya Nabi Ismail, ya, karena bagaimana walaupun dari kemantapan hatinya itu sudah mantap, ya, bahwasanya itu adalah perintah dari Allah, ya, maka dalam hal yang mungkin sangat luar biasa ini, ya, jadi bayangkan putra lama tidak punya putra, ya, ketika mempunyai putra diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya, ya. Tapi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah merupakan orang-orang yang taat, ya, yang ketakwaan dan ketaatannya sudah teruji, maka Nabi Ismail menjawab, ya, matur, ya, marang bapakipun, ya, menjawab dari pertanyaan Nabi Ibrahim, ya, bapaknya. Maka
Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai bapak, ya, sumonggo, ya, silahkan, ya, panjenengan atau bapak untuk melakukan perintah, ya, perintahipun Allah Ta'ala. Insya Allah saya, ya, tidak akan membantah perintahipun Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah, dan saya akan bersabar. Ya, itu adalah jawaban Nabiullah Ismail. Bagaimana luar biasanya keimanan dari Nabiullah Ismail, di mana di saat mempertaruhkan nyawanya demi ketaatan kepada Tuhannya, demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang menyangkut nyawa, ya, atau hal yang paling dicintainya dari Nabiullah Ibrahim itu dikorbankan, ya, dikorbankan. Mungkin ada rasa gimana gitu ya, kalau saya sendiri menjadi di posisi Nabi Ibrahim, luar biasa itu ya. Ya, tetapi yang dapat kita ambil hikmahnya adalah betapa perjuangan, ya, orang-orang terdahulu, para nabi, para wali, itu sangat luar biasa. Ya, perjuangan mereka totalitas dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memang menyerahkan, ya, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa dari kisah Nabi Ibrahim itu, ya, kita dapat mengambil motivasi kurban, motivasi untuk berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, terutama ketika kita menjadi seorang pelajar, maka jangan ragu untuk berkorban, ya, berkorban, apalagi menjadi seorang pelajar, ya, terutama berkorban waktu, ya, untuk mengasah, untuk berlatih, untuk kalau kalian menjadi ahlul Quran, untuk menghafal, memurojaah hafalan kalian semuanya. Butuh waktu, butuh kesungguhan, butuh pengorbanan untuk untuk meraih impian dan cita-cita kita. Bahkan mungkin suatu ketika kalian ada kegiatan, ya, kegiatan yang mungkin kalian anggap penting, tapi ketika kita ingat cita-cita kita menjadi ahlul Quran, ya, menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka yang kita utamakan adalah tetap hafalan atau murojaah kita, ya. Insya Allah, ya, ketika kita sudah mempunyai tekad yang kuat disertai dengan pengorbanan waktu, tenaga, ya, pikiran kita, maka insya Allah Allah akan memudahkan langkah kita untuk meraih cita-cita yang kita impikan itu, ya. Baik, itu anak-anak semuanya yang dapat Ustadz sampaikan, ya, yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, tugas kalian adalah yang pertama, silakan like, ya, like ini, like. Ya. Kemudian yang kedua, dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, silahkan, ya, apa yang dapat kalian ambil
pelajaran ya, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Ustadz sampaikan tadi. Ya. Dan bagaimana contoh kehidupan sehari-hari kita sebagai praktek meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jelas ya, silahkan kalian jawab di kolom komentar di bawah ini ya. Demikian anak-anakku, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu diberikan keberkahan, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, diijabahi, dikabulkan segala cita-cita dan keinginan kita, dan akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin Allahumma amin. Demikian anak-anakku, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.